Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tugas peer teaching Amelia Septiadini PPG Batch 1 2023 kelas PAI IAIN Curug. Mau lihat keseruannya? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, anak-anak, liburnya udah selesai ya. Sekarang kita mulai aktif kembali dalam belajar. Pada hari ini di kelas 7A, Ibu akan mengajarkan materi PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum itu, marilah kita memulai dengan membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Pak Aziz. Siapa ini? Aziz. Ketua kelasnya nih. Aziz. Ya, ayo Aziz. Silahkan Aziz, pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, Membaca marilah doa kita dalam keadaan siap ya. Membaca doa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bil muhammadin nabiyya wa rasulah amin ya robbal alamin. Oke, baca doa sudah. Mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa menciptakan pelajaran yang nyaman, yang menyambung, ya. Kemudian Ibu mau absen dulu. Firmanto ada. Hadir, Bu. Ngatemi. Hadir, Bu. Abdul Aziz. Hadir, Bu. Eva Suci. Hadir, Bu. Festi. Hadir, Bu. Okdian. Hadir, Bu. Bambang. Hadir, Bu. Nasution. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum itu kita baca pantun dulu ya. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Kan hidup bermakna, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Wah. Satu lagi, Ya. siang-siang pergi ke taman. Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Nah, sekarang Berkah. Ibu jelaskan dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qoro'a, berarti membaca. Al-Quran menjadi bacaan wajib orang beriman. Al-Quran hendaknya dibaca, dipahami, dan diamalkan. Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Nah, kemudian selain Al-Quran, pedoman hidup kita itu selain Al-Quran, pedoman hidup kita sebagai umat Islam juga ada hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan, bahkan ketentuan Nabi. Nah, jadi kita hidup ini berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Hadis, Bu. Jile. Nah, sekarang di sini ada 2 ayat Al-Quran. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64.
Sekarang siapa yang mau membacakan surat An-Nisa ayat 59? Ayo, nanti yang bisa membaca dikasih nilai plus. Firman biasa Esti, membaca, nih. Bu. Firman biasanya, Bu. Firman bisa, Bu. Firman bisa, Bu. Ayo Firman. Aduh. Ayo Firman. Firman. Ayo, silahkan Firman baca surat An-Nisa ayat 59. Bentar, Bu. Bentar. Anissa. Itu dulu, Bu. Anissa. An. Bentar ya, Bu ya. Buku Qurannya. Apa? Bu, tapi Ini kami udah bawa mikrofon, Mbak. Al-Quran, Bu. Iya. Mikrofonnya. Ada Ibu. Berarti Ibu yang baca ya. Iya, Bu. Ya, kami Ya, udah Bu. bawa Al-Quran, Bu. Lupa kami, Bu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, surat An-Nisa ayat 59 itu memiliki kandungan di dalamnya, yaitu tentang kewajiban kita untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para pemimpin. Ya. Kemudian bisa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Kemudian surat An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, ada kandungan juga yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 64, yaitu menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan hukum agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi apapun masalah kita di dunia sebagai umat Islam, masalah itu pasti bisa diselesaikan, pasti bisa kita cari tahu apa hukumnya itu di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dari ayat yang Ibu bacakan tadi, itu terdapat ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Apa ilmu tajwid itu apa, Festi? Festi bisa ngaji nggak? Festi. Belum Ya, lagi, apa itu ilmu tajwid? Festi baru masuk ngaji, Bu. Masih ilmu kami, Bu. Nah, ilmu tentang tata masih cara Iqra, membaca ya. Al-Quran. Wah, Ya, Al-Quran. Belum tahu, Bu, artinya. Iya, ya betul. Ya, jadi ilmu tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu tidak hanya baca huruf, tetapi ada hukum-hukum yang terkandung di dalamnya ya. Kalau salah bacaan bisa salah mengartikan Al-Quran. Nah, kalau sudah salah mengartikan, maka kita Berdosa. Sekarang dalam ayat 2 itu terdapat hukum alif lam syamsiyah dan hukum alif lam qamariyah. Nah, ada yang tahu syamsiyah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Syamsiyah itu apa? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Syamsiyah itu, ya, kalau belum tahu Ibu kasih tahu. Syamsiyah itu adalah matahari. Apa? Syamsiyah itu apa? Matahari. Matahari, Bu. Sekarang Ibu tanya, bisa nggak kalian melihat matahari?
menatap matahari bisa nggak? Bisa, Bu. Sakit Tidak perih matanya. Bu, tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Bu. Tidak Hanya bisa, bisa Bu. melihat lingkarannya saja. Iya. Artinya matahari itu tidak bisa kita pandang karena mata kita akan perih. Apa Bu hubungannya alif lam syamsiyah dengan matahari? Ya, ada hubungannya. Kita andaikan melihat matahari itu tidak nampak ya. Kemudian alif lam syamsiyah itu dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya. Artinya alif lamnya itu tidak lagi terbaca. Sama seperti matahari, tidak bisa kita lihat ya kan? Nah, alif lam syamsiyah itu ada ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Jadi kalau ada alif lam, tahu ya bentuk alif lam ya? Ini alif Tahu. lam. Tahu, Bu. Ini kalau alif lam bertemu dengan huruf ini, huruf ta atau huruf sa dan seterusnya, maka la-nya menjadi hilang. Contohnya ini, alif lam ketemu ro, ya. Bacanya bukan al-ro tapi ar-ro. Lamnya hilang atau tidak? Hilang, Bu. Lamnya tidak terbaca sebagaimana kita tidak bisa melihat Matahari. Hari. Faham tentang alif ya, faham ya tentang alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah berarti Paham, Bu. Paham, Bu. ya, Paham. alif lam yang tidak bisa kita baca. Alif lam yang jika ketemu ya paham. Ya, Bu. Pintar ya Nasution ya. Nah, sekarang yang kedua, komaria. Komaria itu Bulan. arti dalam bahasa Arabnya yaitu bulan. Kalau bulan, Bulan, kalian Bu. tahan nggak lihat bulan? Tahan, Bu. Ya, tahan ya lihat bulan ya. Bu, tahan. Lagi nengok bulan purnama. Ya, bulan. Nah, gitu. Seperti itu juga pada hukum alif lam komaria. Nah, alif lamnya tetap terbaca. Misalnya, kan hurufnya ada ini. A, ba, ro, ha, ja, ka, wa, ho, fa, a, ko, ya, ma, ha. Jadi, ketika alif lam ketemu sama huruf ini, maka alif lamnya tetap terbaca. Contohnya ini, alif lam bertemu ha. Jadi, alhamdu. Lamnya tetap Terdengar. 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 Paham? Paham, Bu. Ya, paham ya? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham. Nah, sebelum ini Paham, Bu. Paham. ya nanti Ibu akan lagi ke dalam dua kelompok ya. Kelompok pertama Ibu Bambang, Esti, Ngatemi, sama Okdian. Terus kelompok kedua Nasution, Aziz, Eva, sama siapa satu lagi nih yang belum masuk? Firman, Bu. Ya, Firman belum oh iya masuk, Bu. Firman belum Firman, masuk ya. Firman, Bu. Iya, badannya kecil jadi tidak nangkep Orangnya timpa anak-anak. kan. Ini kali Dia murid baru, Bu. Nakal Iya. pula tuh, Bu. Ya, Aziz. nakal ya, Aziz ya yang nakal tuh. Firman ya. Aziz yang nakal Nggak tuh, Bu. boleh nakal ya. Ya. Nah, jadi nanti ya dari 4 orang setiap kelompok akan Ibu tunjuk salah satunya untuk mengajarkan temannya membaca Al-Qur'an. Kelompok 1 Aziz kan udah pintar Al-Qur'annya. Nah, silahkan Aziz nanti mengajarkan Festi karena Festi
Festi masih Iqra, belum bisa Al-Qur'an ya Festi. Nanti di rumah belajar Iya, lagi Bu. supaya Iya, Bu. bisa membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an. apa saja tadi pedoman hidup kita tadi? Al-Qur'an Ada dan Al-Qur'an dan hadis. Hadis. Al-Qur'an dan apa? hadis. Al-Quran dan As-Sunnah, Ya, Bu. Al-Quran dan hadis. Iya, betul. Abdul Aziz bukan main ya, benar-benar semangat dalam belajar. Apalagi ya, nah untuk anak-anak, ibu akan memberikan tugas di rumah terkait materi yang sudah ibu berikan tadi. Tentang alif lam, apa tadi? Alif lam, Lam Samsia, Samsia. Komaria. Bu. Komaria. Kita ulang lagi kalau Syamsiah tadi lamnya terbaca atau tidak? Tidak Bu. terbaca seperti Ya. matahari. Matahari, Bu. Pintar. Ya, anggap saja kita harus hafal dulu. Syamsiah itu artinya matahari. Berarti lamnya tidak bisa kita baca. Ya, hafalkan juga apa saja huruf-huruf alif lam syamsiah. Kemudian Samsia. alif lam komaria. Ya. Komar itu artinya bulan. Bulan bisa kita lihat, kita sanggup menatap bulan. Artinya sama saja dengan alif lam komaria yang lamnya terbaca. Terbaca. Terbaca, Bu. Lamnya tidak akan hilang. Nah, apa tugasnya di rumah? Tugasnya carilah 5 contoh alif lam syamsiah dan 5 contoh alif komaria. Ya. Nah, anak-anak materi cukup sampai di sini. Jadi mulai minggu depan ketika bertemu materi PAI ya, bertemu ibu, kalian wajib membaca Al-Qur'an 10 menit sebelum mata pelajaran PAI dimulai. Kenapa? Karena Dimulai. ya, kita menanam profil pelajar Pancasila tentang keimanan. Dengan membaca Al-Qur'an, insya Allah akan menambah keimanan kita sebagai seorang muslim. Ya, Bu. Festi belajar lagi di rumah, belajar Al-Qur'an Ya, ya, Bu. Festi, jangan ikut. Iya, Ya, Bu. Ya, Bu. Kan kita Ya, Aziz itu nah, Bu. Baik, Bu. Aziz belajar. pintar ngajinya, Bu. Kasih ini. Iya. Nanti Aziz Ibu kasih nilai plus. Ya, Aziz ya, tenang aja. Ya, Nanti ada nilai Aziz, lebih. tuh. Nah, Jangan nengok bulan, Bu. Bang? Enggak ada nengok bulan. Tepuk tangan, Bang Bu. gimana? Bang udah Aziz. bisa Memang Al-Qur'an pendiam, atau Bang, masih Bang, tuh, Bu. Iqra? Pendiam ya? Ya, lugu dia tuh, Bu. Al-Quran, Ya. Bu, tapi Dia belum lancar, Bu. Ya. Dia sudah juz dilanjutkan 30, lagi Bu, ya. Bambang. Ya, Ya, Bu. juz 30 Al-Qur'annya ya. Ya, Aziz juz Ngajinya belum. 31. Ya udah anak-anak, semoga pelajaran hari ini bisa menambahkan ilmu kita semua dan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. dengan berpedoman Amin, Bu. dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis. Al-Qur'an dan sunnah, Al-Qur'an dan hadis sama ya. Ya, Bu. Demikian Bu. saja. Itu tutup dulu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.